Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Kita angkat tangan semuanya, hati kita tertuju kepada Tuhan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, life in character. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk, Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, pagi ini hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan tidak asing lagi, yaitu anak muda, sudah menikah, saudara ya tentunya, dan dia seorang pengusaha juga, pekerja yang keras dan berhasil dalam kehidupannya, dan dia juga main keyboard, saudara ya. Pagi ini dia double blessing, melayani Tuhan, main keyboard juga akan memberikan berkat firman Tuhan. Nah, mari kita sambut hambanya William Stefanus. Selamat melayani. Shalom semua. Saya minta izin ambil air minum dulu ya. Serak Bapak Ibu. Air minum. Oh ada nggak minum? Thank you. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang merasa diberkati hari ini, minggu ini, lambaikan tangan, kasih tos kiri kanannya, Anda luar biasa. Selamat hari Minggu, Anda cakep, Anda ganteng, Anda cantik hari ini, Anda luar biasa. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Memang kalau boleh jujur ya, minggu ini tuh saya juga kaget sih. Kenapa? Tiba-tiba hari Rabu atau apa? Will, pemain keyboardnya nggak bisa gitu kan. Waduh yaudah kira masih Rabu ya, kita cari deh pengganti. Oh gak ada nih, waduh gimana dong. Dalam hati ya saya siap sih, cuman butuh tenaga ekstra ya Bapak Ibu. Tapi itulah hebatnya Tuhan ya, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu memberitakan kabar baik dan juga sambil melayani. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan saya. Dalam hati kita, karena kita punya rasa luar biasa bersyukur sama Tuhan. Jadi ketika kapanpun Tuhan panggil, katakan saya siap. Amin Bapak Ibu, amin. Haleluya, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu pada pagi hari ini dengan tema Pursuing Peace atau mengejar damai. Loh, kenapa kita harus mengejar damai? Bukannya katanya Tuhan Yesus sudah memberikan damai. Betul, Yesus sudah memberikan damai untuk kita. Tapi seperti kata firman Tuhan, kalau kita nggak ada action, kita nggak ada aksi, iman itu adalah mati Bapak Ibu. Maka dari itu saya senang banget, karena kenapa? Kita sebagai orang Kristen tuh harus aktif Bapak Ibu. Katakan aktif. Aktif, bukan pasif, bukan kita hanya nerima aja. Enggak, kita harus lari, kita harus melakukan suatu aksi untuk kita mendapatkan berkat janji dari Tuhan. Amin. Siapa yang siap beraksi di sini? Haleluya. Mari kita sama-sama buka dari Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Damai sejahtera pada Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Beberapa dari kita mungkin gak asing ya dengan yang kata namanya anxiety atau cemas atau khawatir. Bener gak Bapak Ibu? Apalagi di masa-masa sekarang ini sangat menggerogoti kehidupan kita. Dan seringkali kita mendengar ucapan, saya stres menjalani kehidupan sehari-hari, saya banyak beban,
saya stres, saya depresi. Kita seringkali merasa khawatir dengan masalah keuangan kita, betul? Tagihan bulan ini bisa dibayarin gak ya? Gimana kalau saya kehilangan pekerjaan? Gimana kalau saya kehilangan sumber pendapatan saya? Gimana saya menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi, di mana biayanya itu dari TK, SD, SMP, SMA itu terus meningkat. Saya ingat Bapak Ibu ketika saya SD, uang sekolah saya itu hanya 40.000, 50.000. Begitu saya tanya, Hari contohnya masuk TK berapa? 1 juta? Hah? Waduh, sudah segitu harganya. Bagaimana jika ekonomi saya gagal? Bagaimana kalau bisnis saya gagal? Belum lagi di masalah keuangan, di masalah kesehatan kita. Apalagi ya, seiring dengan kita bertambah tua, ada pikiran, gimana ya kalau saya terkena kanker? Gimana ya kalau saya kena penyakit serius? Gimana ya kalau saya karena tua, saya tidak dapat bekerja lagi? Bagi orang tua mungkin ada kecemasan terhadap anak-anaknya. Apakah anak-anak saya di sekolah baik-baik saja? Apakah pergaulan mereka baik-baik saja? Apakah mereka tidak terjerat dengan narkoba, tidak terjerat dengan rokok atau semacamnya, atau percabulan? Apakah mereka bisa sekolah, kuliah, sampai berhasil? Akankah anak-anak kita, keturunan kita tuh bakal punya pasangan yang seimbang dan sepadan? Apakah mereka mampu membangun rumah tangga yang begitu bahagia? Daftar kekhawatiran itu terus bertambah Bapak Ibu. Benar gak? Kita sendiri kadang-kadang tidak dapat mengidentifikasi. Ya tiba-tiba aja kita lagi merenung, tiba-tiba kepikiran. Aduh gimana ya kalau saya kemalingan? Aduh gimana ya kalau saya ini? Aduh gimana saya ini ya? Gak ada alasan khusus untuk kita khawatir, tapi seringkali khawatir itu muncul. Jadi kalau kita tidak belajar untuk menghadapinya dengan kebenaran firman Tuhan, kekhawatiran itu akan menguasai kita. Yang akhirnya malah justru akan menambah kecemasan kita. Tapi pagi hari ini kita menerima kabar bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan kehidupan kita. Amin. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tuh Yesus berkata itu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ada di Yohanes 14 ayat 27. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Yesus mengucapkan ini, damai sejahteraku kutinggalkan, kuberikan bagi kamu, itu pada malam tersulit di mana Yesus besok itu akan dihukum mati, disalibkan. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah juga, dia juga merasakan kekhawatiran, ketakutan. Tapi hebatnya apa? Dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan, kuberikan bagi kamu. Itu artinya apa? Yesus ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Dan seringkali banyak dari kita salah mengartikan damai sejahtera itu. Pengertian damai dalam firman Tuhan itu Bapak Ibu bukan berarti bebas dari masalah atau situasi kita selalu nyaman. Melainkan damai sejahtera itu adalah sebuah pengertian dan keyakinan bahwa Tuhan kita, Tuhan semesta alam, sumber damai sejahtera itu, pencipta langit dan bumi, pencipta semua isinya, selalu menjaga dan memelihara kita. Makanya kita punya rasa aman karena kita tahu kita punya Allah yang besar. Amin. Sekali lagi, damai sejahtera yang dari Tuhan itu bukan berarti hidup kita akan selalu bebas dari masalah, akan selalu nyaman aja. Tapi artinya itu adalah ketika ada masalah, saya yakin dan percaya saya punya Tuhan yang besar yang mampu menjaga dan memelihara saya. Saya punya kesaksian seperti ini Bapak Ibu, ketika saya kecil, lebih kecil lagi, maksudnya ini saya tahu saya kecil, lebih kecil lagi dulu, itu saya ingat banget masih anak-anak, itu dulu di komplek rumah tuh banyak anjing liar Bapak Ibu, banyak anjing liar. Begitu satu hari, satu sore, ada anjing liar di depan rumah saya. Saya lagi jalan-jalan nih di kompleks, biasalah jalan-jalan gitu kan, dulu suka ngajak tetangga, Rehan main yuk gitu ya, sering tuh.
Nah, tiba-tiba ketika saya mau pulang, saya ketemu anjing liar. Cukup gede nih Bapak Ibu. Saya masih anak kecil gitu kan, wih gede juga nih anjing gitu ya. Lalu muncul rasa khawatir, rasa takut. Gimana kalau dia gigit saya, gimana kalau dia kejar saya. Dan yang saya lakukan apa? Saya lari Bapak Ibu. Dan kalau anjing itu ngelihat orang lari, dikejar, bener gak? Saya udah ketakutan setengah mati, tiba-tiba di belokan itu ada seorang sosok. Siapa? Papa saya. Saya lari sekencang saya ke belakang papa saya. Itu papa saya udah panik juga tuh, udah hus gitu. Dan ketika saya merasa di belakang papa saya merasa aman. Itu sama seperti kita, benar nggak Bapak Ibu? Ketika kita ada masalah besar nih, masalah gede banget nih. Apa yang kita lakukan? Kita harus lari kepada Bapa, sumber damai sejahtera kita. Dan bedanya, dan Bapak Ibu harus tahu ya, ketika saya berada di belakang Bapa saya, masalah tetap ada nggak? Tetap ada, anjing itu tetap ada dong di depan saya. Bedanya apa? Saya punya rasa aman. Kenapa? Karena saya punya Papa yang sanggup memelihara saya. Amin. Sama dengan kehidupan Kristen kita Bapak Ibu, kita juga harus tahu dong, kita punya Allah yang besar. Siapa di sini suka bepergian Bapak Ibu? Naik kereta, naik apapun. Naik kereta, tahu masinisnya enggak? Enggak. Tapi Anda yakin gak nyampe tujuan dengan selamat? Yakin. Anda naik pesawat, tahu pilotnya enggak? Enggak. Tapi kenapa Anda bisa yakin? Yakin aja, percaya enggak? Kita punya Allah yang luar biasa, yang tahu, yang sudah punya rancangan yang hebat dari ketika masa kita dikandung oleh ibu. Kenapa kita harus khawatir Bapak Ibu? Amin. Allah itu sudah menjadikan suatu rancangan penuh damai sejahtera. Kalau Anda percaya sama pilot yang nggak Anda kenal, percaya sama masinis, percaya sama nakoda yang nggak dikenal, kita yang kenal Allah kenapa kita nggak percaya? Amin. Biarlah pagi hari ini menjadi suatu teguran bagi saya dan saudara. Kita punya Allah yang besar dan yuk kita sama-sama menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena saat kita bersandar sepenuhnya dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran bahwa, keyakinan bahwa saya punya Allah yang besar, saya pasti merasa aman, Tuhan pasti memampukan saya. Maka Tuhan dengan kedamaian sejatinya akan menjadi bagian konstan, menjadi suatu hal yang tinggal dalam hati kita apapun pencobaan kita. Amin. Biarlah dari pagi ini kita sama-sama belajar. Paulus itu menyatakan dua hal. Yang pertama, apa sih yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan kita mengejar itu? Yang pertama, nyatakan dalam doa. Sekali lagi, nyatakan dalam doa. Dikatakan dalam Filipus 4 ayat 6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa sih maksud Paulus dengan menyampaikan bahwa dengan segala hal itu, apapun juga. Simpelnya gini, daripada kamu khawatir, daripada kamu cemas tentang keadaan yang tidak menentu, lebih baik kamu berdoa. Berdoalah dalam segala hal. Tetapi juga perhatikan segala hal keinginanmu kepada Allah, keinginan kita. Apakah keinginan kita ini keinginan kita sendiri atau keinginannya Tuhan? Maka dari itu kita perlu berdoa dengan sikap hati yang benar. Paulus menekankan bahwa kebutuhan kita untuk berdoa itu merupakan kebutuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan artinya apa? Kita harus selalu berdoa dalam segala hal. Jadi entah apapun kondisi kita, baik keadaan kita lagi baik, maupun kita ada di tengah cobaan, apapun itu, terus kita berdoa kepada Tuhan. Jangan menganggap suatu hal itu terlalu kecil untuk didoakan, atau menganggap suatu hal itu terlalu besar untuk didoakan. Allah itu memang Allah yang besar, tapi Allah juga Allah yang tahu detail kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan, aduh kalau saya doa kecil begini mah, ya kekecilan halnya. Atau, oh ini makanya kegedean deh bagi Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, bawa semuanya dalam doa. Dikatakan begini, dalam 1 Petrus ayat 5-7 dikatakan, serahkanlah semua kecemasanmu kepadanya karena dia memperhatikan kamu. Kita melalui Tuhan yang besar, yang mampu melindungi, mengcover semua area kehidupan kita yang begitu besar. Dan juga Tuhan
tahu detail setiap kehidupan kita. Jadi tak peduli apa masalahnya, tak peduli apa rintangannya, gak peduli bagaimana perasaan kita sedih, kita kecewa, kita sakit hati, kita senang, kita happy. Kita bisa pergi ke tahta Tuhan dengan kekhawatiran kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan sebuah karya yang luar biasa. Tidak ada lagi penghalang supaya kita bisa datang kepada Bapa. Zaman dulu Bapak Ibu, gak segampang itu kita mau datang ke hadirat Bapa. Harus benar-benar ada orang yang dikhususkan yang bisa masuk ke dalam hadirat Bapa. Tapi lewat karya Yesus di atas kayu salib, dia membelah tirai penghalang tersebut. Artinya apa? Kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun kita berdoa. Dia hanya sejauh doa, Bapak Ibu. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang apalagi Paulus mengatakan dalam Kolose 4:2, bertekunlah dalam doa. Dikatakan lagi di surat Tesalonika, tetaplah berdoa. Artinya apa? Berdoa ini jadi gaya hidup kita, Bapak Ibu. Jadi suatu kebiasaan. Berdoa tanpa henti itu berarti kita enggak pernah ada koneksi yang putus sama Tuhan. Kita selalu terhubung kepada Tuhan. Seringkali kita merasa kita punya waktu yang terbatas, benar nggak Bapak Ibu? Terlalu sibuk, terlalu banyak yang harus diurusin. Begitu banyak alasan bagi kita untuk kita gak bisa berdoa. Bener gak Bapak Ibu? Aduh, waktu saya udah habis sama kerja, sama ngurus anak, sama ngurus ini, untuk me time dan lain-lain. Tapi kita harus belajar di sini kita harus disiplin dalam berdoa Bapak Ibu. Ada dua hal yang bisa membantu kita untuk kita berdisiplin dalam doa. Yang pertama itu rencanakan Bapak Ibu, rencanakan waktu doa, jangan nyisain waktu, tapi sediakan waktu. Sama seperti kalau kita mau bagi-bagi makanan, kita apa ya? Kita menyediakan, kita sediakan lah. Oh ini porsi segini-segini. Bukan artinya sisa, bener nggak? Saya makan dulu, sisanya buat kamu. Enggak, bener nggak? Siapa yang mau kayak gitu? Nggak ada, bener nggak? Artinya apa? Kita harus dengan sengaja, sekali lagi, dengan sengaja menyediakan waktu. Maka coba tetapkan waktu yang khusus dan spesifik Bapak Ibu. Contoh ya misalnya, ya kita berdoa ya sebelum tidur jam berapa? Jam 10, jam 11, oke gak masalah. Pagi kita bangun doa jam 10, jam 11, gak masalah. Kesiangan. Jam 6, jam 6, jam 7 gitu ya. Terus kalau saya sama Siska, akhir tahun, awal tahun, kita pasti sediakan waktu untuk berdoa. Menutup akhir tahun, memulai tahun yang baru dengan doa, dengan ucapan syukur. Itu kalau nggak disengaja Bapak Ibu, wah berat. Bener nggak? Apalagi ya, saya masih muda ya, muda. Banyak sekali, ayo rayain tahun baru di mana? Ngumpul-ngumpul, kongko-kongko. Boleh, nggak masalah. Tapi kita harus berdoa dulu. Saya juga, kita berdoa jam berapa? Jam 9, jam 10. Habis itu kamu mau misalnya kita di Discord atau apa gitu, terserah. Tapi yang penting apa? Kita sudah sediakan waktu dulu untuk berdoa. Habis itu ya terserah. Tapi apa? Kita sudah menyediakan waktu kita untuk berdoa. Dan juga Bapak Ibu biasakan ya, kalau Bapak Ibu ini tulis apa yang Bapak Ibu doakan. Tulis janji iman. Tulis semua doa, syafaat, permintaan apapun kita. Yang kepada Tuhan, tuliskan semuanya. Bawa dalam doa. Amin. Sekali lagi, sengaja sediakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua itu adalah, yang pertama tadi kan rencanakan waktu untuk berdoa. Yang kedua, belajar untuk berdoa. Maksudnya belajar untuk berdoa apa? Apakah saya harus belajar merangkai kata-kata yang begitu indah, berpuisi, berpantun? Enggak Bapak Ibu. Maksudnya belajar di sini adalah kita belajar sikap kita ketika kita berdoa, sikap hati kita. Seringkali, bagi saya juga, kita lebih memposisikan diri kita maunya apa. Tapi kita harus belajar, Tuhan mau apa dalam kehidupan saya. Kita berdoa itu, Tuhan kamu mau apa dalam kehidupan saya. Itulah sikap doa yang benar. Benar Bapak Ibu, mari banyak sekali di dalam Alkitab bagaimana cara kita untuk berdoa dengan hati yang benar. Mari kita belajari firman Tuhan. Ada kuasa dalam doa, amin. Karena ketika kita berdoa, kita artinya terhubung dengan sumber segalanya.
dengan sumber kebutuhan kita. Kita sekarang pasti memiliki banyak, ada yang pasti semuanya minimal punya gadget, ya Bapak Ibu. Kalau HP Anda atau apapun Anda gak ada listriknya, kalau HP gak ada baterainya, nyala nggak? Mau beli iPhone 15 yang terbaru pun gak ada baterainya, nyala nggak? Kagak ada. Cuman apa? Ya udah, blank aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Fitur-fiturnya bisa dipakai nggak? Kameranya nggak bisa. Sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita yang luar biasa, yang hebat di mata orang. Tapi kalau nggak ada Kristus tinggal dalam kita, untuk apa? Ketika kita terhubung dengan sumber kita, dengan sumber kita Yesus Kristus, kita punya damai sejahtera dan kita koneksi apa? Simpel lah Bapak Ibu, hanya dengan doa. Yesus hanya sejauh doa. Saya jadi teringat lagu nih. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Ini lagu jadul ya. Tapi hebatnya apa? Mengingatkan kita, kalau kita ada masalah, kalau kita sedang dalam posisi kelam dalam kehidupan kita, banyak kabut, banyak masalah, banyak kekhawatiran. Ingatnya apa? Ingat kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya teman sejati. Mungkin banyak dari kita punya teman baik. Bahkan kalau manusia bisa mengecewakan kita, benar Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang penting kita datang. Lewat apa? Lewat doa. Dia hanya sejauh doa. Jangan juga kita menunggu ketika kita masalah datang, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, saya begini. Tuhan, tolong saya. Kita ingat Tuhan ketika kita ada masalah. Ketika kita happy, kita diberkati. Wow, ini semua karena kehebatan saya. Wah, luar biasa ya. Enggak Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun, ingat untuk terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu sangat penting bagi kehidupan kita, menjalani kehidupan sehari-hari kita. Karena doa menyediakan kepada kita kekuatan. Bahkan apa? Navigasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menyerahkan diri kita untuk kita terus berjalan di dalam rencananya Tuhan. Seringkali kita udahlah, lagi happy-happy, saya berjalan aja, flow aja deh. Gimana harus kehidupan membawa saya? Enggak Bapak Ibu. Kita harus terus meminta navigasi kepada Tuhan. Ketika kita mau ngambil keputusan, ketika kita mau melakukan sesuatu, semuanya dibawa kepada Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera itu Bapak Ibu bukan berarti hidup dalam tantangan. Tapi hidup dalam damai sejahtera itu adalah kita hidup dalam sikap berdoa dalam setiap tantangan yang menghadang kita. Ada quotes dari Edwin Hafiz berkata seperti ini. A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Sehari tanpa doa adalah sehari tanpa berkat. Dan sebuah kehidupan tanpa doa adalah kehidupan tanpa kekuatan. Maka dari itu kita harus menyadari dengan sangat-sangat sadar, dengan sangat-sangat yakin bahwa doa itu sangat penting. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama, nyatakan segala sesuatu itu dalam doa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Nyatakan dengan ucapan syukur. Dikatakan tadi di Filipi 4:16, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur itu satu paket Bapak Ibu, tidak dapat dipisahkan. Kayak saya sama Siska, gak dapat dipisahkan, amin? Amin. Suami istri maksudnya, gak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Seperti garam dan asin, paket Bapak Ibu. Doa harus disertai dengan ucapan syukur. Maksudnya apa? Senantiasa kita harus mengucapkan syukur apapun. Sekali lagi, apapun keadaan kondisi kita.
Kenapa? Karena dengan ucapan syukur Bapak Ibu, kita mengingatkan diri kita sendiri akan kebenaran Tuhan. Dan akan kita yakin bahwa Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan memelihara kita apapun situasinya. Percaya Tuhan akan mendengar doa kita, percaya Tuhan mengasihi kita, dan percaya Tuhan setia bagi kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Paulus menggabungkan keduanya dalam banyak kesempatan dan banyak sekali ketika dia menulis surat. Pasti ada kata doa dan ucapan syukur. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakanlah tetaplah berdoa. Tapi ayat berikutnya ditambahkan mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Paulus juga mengingatkan untuk kita terus berdoa. Tapi juga ada tambahannya, ada paketnya. Paket lengkapnya itu adalah jangan lupa untuk mengucap syukur. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan menghendaki demikian. Meskipun kita nggak pernah tahu nih, kita nggak tahu nih gambaran besarnya. Tuhan, masalah depan saya harus mengucap syukur apa? Seringkali ya Bapak Ibu, saya jadi ingat ke khotbahnya Kosen ya waktu itu. Yang Lego kecil terus ada belakangnya ada mobil gede, benar gak Bapak Ibu? Seringkali kita merasa, sudut pandang kita ini, padahal ini Lego, masalah itu begitu kecil di hadapan Tuhan yang besar. Tapi seringkali kita lebih fokusnya, sudut pandang kita tuh melihat itu tuh gede banget. Tapi kita harus sadar bahwa kita memiliki Allah yang besar. Dengan apa? Ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur kita berarti mengingat, dulu saya juga punya masalah seperti itu. Tapi saya bisa berdiri sampai sekarang. Kenapa? Ya karena Tuhan menyertai saya. Itu kita mengingatkan diri kita bahwa dulu Tuhan setia, Tuhan menolong saya. Sekarang juga Tuhan pasti menolong saya. Amin. Sulit memang untuk menemukan hal yang baik dalam setiap masalah kita. Benar gak Bapak Ibu? Jujur, saya juga susah. Ketika ada masalah menghadang, sulit untuk mengucap syukur. Sulit bukan berarti tidak bisa. Benar ya Bapak Ibu? Sulit berarti kita butuh tenaga ekstra untuk kita sengaja mengucap syukur. Kenapa? Karena kita harus yakin dan percaya bahwa di Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sama-sama harus yakini kebenaran firman Tuhan, bahwa kita percaya nih bahwa Tuhan itu sedang bekerja lewat masalah kita. Kenapa? Karena lewat kelemahan kita lah kuasa Tuhan dinyatakan. Lewat kelemahan kita lah justru kita bisa melihat, ternyata Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika Anda menghadapi masalah, bersyukur. Kenapa? Artinya Tuhan sedang memproses Anda. Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang ajaib. Kalau hidup kita enak-enak terus, kapan Tuhan bisa menyatakan kuasanya? Bener gak Bapak Ibu? Udah enak-enak aja, udah di comfort zone. Nanti kita malah, saya gak butuh Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Maka dari itu ketika kita ada masalah, kita bersyukur artinya Tuhan sedang menguji dan Tuhan sedang merencanakan suatu hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Dan ada seorang ahli Alkitab bernama Matthew Henry. Dia pernah diserang oleh perampok, pencuri. Dompetnya dirampok dan dia biasa menulis diary. Dan tahu nggak Bapak Ibu apa yang dia tulis di diary-nya pada waktu itu? Yang dia tulis seperti ini. Biarlah saya bersyukur. Pembukannya hebat. Dirampok, dompet diambil, tapi kata pertamanya biarlah saya bersyukur. Pertama, saya belum pernah dirampok sebelumnya. Hal yang pertama itu. Yang kedua, meskipun mereka merampok dompet saya, mengambil isi semua dompet saya, tapi mereka tidak mengambil nyawa saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, meskipun mereka mengambil semua milik saya, gak banyak. Mungkin lagi di dompet lagi isinya dikit kali ya. Yang keempat, biarlah saya bersyukur karena saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Ini suatu pemikiran yang luar biasa Bapak Ibu. Saya dulu pernah dirampok, benar Bapak Ibu. Di stasiun Tanah Abang. Waktu itu tahun 2016. Saya baru kerja, terus saya tuh baru beli
handphone iPhone 6s dulu beli sama Cielis, nitip ke Cielis dulu di Singapura, saya ingat banget. Itu gaji penghasilan saya tabung tuh dari pertama kali kerja, beli iPhone itu. Dirampok Bapak Ibu, di stasiun Tanah Abang. Wah, itu kecewanya luar biasa. Nangis saya di situ, nangis, serius. Kenapa? Karena dengan keringat saya itu bayar, benar-benar hal yang saya sayang. Tapi di situ saya belajar. Waktu itu saya taruhkan HP di sini ya, Bapak Ibu, di kantong kanan, dompet di sini nih. Terus biasalah kalau pakai tas ransel, tasnya tuh dibekuk di depan gini. Dan untungnya apa? Dompet saya nggak diambil. Itu Bapak Ibu, dompetnya itu udah di ujung banget nih, udah mau keluar. Lalu di situ saya ingat, oh Tuhan begitu baik, kenapa? Dompet saya masih ada. Walaupun HP saya yang baru, yang katanya paling canggih itu, saat itu, hilang. Begitu saja, puff, dalam hitungan detik Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengingatkan saya, ingat tuh dompet masih ada, KTP semua sih masih ada. Lebih repot ngurusnya nggak Bapak Ibu, bener nggak? Iya, maka dari itu, seringkali kita fokus dengan apa yang kita hilang. Tapi kita harus fokus apa yang kita punya. Kita punya apa? Tuhan yang maha besar. Amin. Ucapkanlah syukur senantiasa. Kita harus jadikan ucapan syukur, give thanks itu, worship itu sebagai lifestyle kita. Karena ketika kita membiasakan diri untuk kita terus mengucap syukur, artinya apa? Kita dengan sadar, kita declare bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu menandakan apa? Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Memang terkadang saat kita dalam kesulitan, mudah sekali untuk kita fokus kepada masalah, bukan kepada apa yang kita punya. Kita fokus kepada betapa buruknya keadaan kita. Tetapi biarlah kita terus mengingat bahwa seberapa pun buruknya masalah kita, seberapa pun buruknya pergumulan kita masih memiliki alasan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Biarlah itu menjadi suatu kekuatan, suatu hal yang membangun iman kita. Karena lewat ucapan syukur kita juga berarti kita sedang membangun iman kita, membangun terus-menerus iman kita, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Karena lewat ujian demi ujian kita akan naik level Bapak Ibu. Sama seperti ya ketika kita sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada ujiannya. Ketika kita lulus ujiannya, kita dipercaya hal yang lebih besar lagi. Sama dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan ada masalah dalam kehidupan kita, Dia ingin lihat respon kita seperti apa. Iman kita tuh kayak gimana sih? Apakah Tuhan itu ingin menguji apakah kita sanggup diberikan next yang lebih besar lagi. Tapi di sini kita belajar bahwa ketika kita bawa semuanya dalam ucapan doa dan ucapan syukur, kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Ucapan syukur kitalah yang menjaga kita dalam iman dan posisi kita untuk melihat doa-doa kita akan dijawab pada waktu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita berdoa, sudah lama berdoa kok gak dijawab-jawab? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Kok kayak gak dijawab-jawab? Itu artinya waktu Tuhan belum dinyatakan. Kita harus terus berdoa. Sama seperti saya dulu juga, mungkin saya udah pernah sharing. Ketika saya awal bekerja, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya ditempatkan di perusahaan yang seperti ini? Stres banget saya, serius. Sampai rambut rontok, sakit, sariawan, 3 bulan Bapak Ibu. Tiba-tiba sakit. Gak mau makan ini, stres saya bener dulu waktu itu. Saya berdoa, Tuhan kenapa saya dikasih di perusahaan ini kliennya yang paling rese lagi? Kenapa Tuhan? Kenapa? Doa. Akhirnya ketika saya terus diingatkan, tenang Will, percaya Tuhan menyertai kamu, Tuhan menyertai kamu. Lewat itu semua. Dilewati, oh ya udah begini. Sekarang saya melihat, dulu kayak gitu. Baru dinyatakan 5 tahun kemudian Bapak Ibu. 5 tahun kemudian baru, oh ternyata ini maksud Tuhan menempatkan saya di posisi waktu itu. 5 tahun baru saya menyadari. Dan ketika, kalau saya dulu berhenti,
saya nggak mau mengucap syukur, saya menyerah dengan keadaan, saya nggak mungkin berada di tempat ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang juga Tuhan ingin menyatakan bahwa dulu tuh rancanganku itu untuk itu buat kita sadar sekarang. Oh ternyata saya berdiri di sini tuh kalau nggak ada kejadian di dulu, gak mungkin saya berdiri di tempat ini. Amin. Berarti apapun kondisi kita, keputusan yang kita ambil saat ini, kalau semuanya kita bawa kepada Tuhan, kita terus berjalan di jalannya Tuhan, di dalam rencangannya Tuhan, kedepannya kita akan sadar, oh ini rencana Tuhan yang sangat luar biasa. James Evans mengatakan, the thankful heart open our eyes to a multitude of blessings that can continually surround us. Hati yang bersyukur itu membuka kepada berbagai berkat yang terus-menerus mengelilingi kita. Ketika kita bersyukur apa? Kita melihat mata kita kepada hal-hal apa yang kita bisa ucapkan syukur. Bukan kepada apa yang menjadi masalah kita Bapak Ibu. Oh saya bersyukur saya masih punya istri yang support saya. Oh saya bersyukur saya masih punya teman-teman yang support saya. Oh saya bersyukur saya punya komunitas yang membangun saya. Kalau kita hanya mengeluh kepada masalah kita, ya kita nggak bisa merasakan berkat Tuhan. Kita bernafas pun sekarang ini, itu merupakan berkat Tuhan. Banyak dari teman-teman kita di luar sana, untuk bernafas saja mereka bayar. Tabung oksigen, mahal Bapak Ibu. Kita masih bisa bernafas dengan leluasa. Itu apa? Itu berkat Tuhan, benar nggak Bapak Ibu? Masih ucapan syukur kita masih sehat, bisa berdiri di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu, ucapkanlah syukur senantiasa. Paulus tidak mengatakan bahwa bukan berarti nggak perlu ada hal yang dikhawatirin atau udahlah kita ngapain kayak gitu. Enggak, tetapi sebaliknya dia tahu bahwa kita punya kecemasan, tapi yuk kita tempatkan kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita bawa semuanya kepada Tuhan. Ketika kita membina hubungan yang erat melalui doa, melalui ucapan syukur, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Masalahnya hilang nggak? Oh enggak. Tapi bedanya kita dalam hati kita meratakan suatu damai yang sejahtera, peace-nya dari Tuhan itu yang mengatakan ini pasti bisa saya lalui. Oh masalah gede, oh nggak apa-apa, saya punya Tuhan yang lebih besar. Itulah damai sejahtera daripada Tuhan. Dan selanjutnya kita juga selain kita terus berdoa, terus berhubung, kita harus disuruh melakukannya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Sebelum kita tuh belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi ketika kita bawa doa dan ucapan syukur, ada damai sejahtera yang merupakan suatu hadiah daripada Tuhan. Damai sejahtera itu didapatkan karena kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada hal-hal yang di dunia, ketika lagi stres kita pergi ke klub, kita high ceritanya. Bener, pada saat itu kita seolah-olah lupa. Kayak kita nggak ada masalah. Tapi percaya Bapak Ibu, kalau kita habis di tempat itu, kita pasti akan merasa hampa. Kenapa? Karena udah lewat. Beda dengan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu bersifat kekal Bapak Ibu. Jadi begitu masalah datang, oh tenang, saya punya Tuhan yang besar. Dan kedamaian itu akan membentengi hati dan pikiran kita. Intimidasi si iblis, intimidasi masalah gak akan mengganggu iman kita. Karena kita punya damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kita dapat sepenuhnya mengandalkan Tuhan yang memelihara hati kita. Sehingga kita mampu melewati semua masalah, semua kekhawatiran dalam badai kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu ingat ya dengan cerita bahwa badai di tengah danau itu. Murid-muridnya ada Yesus. Waktu itu kan, Yesus sedang tidur, benar gak Bapak Ibu? Ada Yesusnya, tapi tetap ada badai. Tapi Yesus mengingatkan bahwa kenapa kamu gak percaya sama saya? Ada saya loh di sini. Kenapa iman kamu begitu rapuh, Bapak Ibu? Ingat ada Yesus. Lebih baik saya berada di tengah badai yang ada Yesusnya daripada saya di pinggir danau. Tenang-tenang aja, tapi gak ada Yesusnya. Amin. Ketika kita percaya, kita bawa ucapan syukur kita bawa doa kita di tengah masalah kita, di tengah apapun kondisi kita, itu akan menjadi
hal yang menguatkan hati kita. Kenapa? Karena kita membangun iman kita. Kita seolah mendeklarasikan bahwa Tuhan, saya tahu masalah saya besar, tapi Engkau lebih besar dari apapun juga, apapun masalah saya. Amin. Mari kita sama-sama belajar untuk terus kita mengucap syukur, membawa dalam segala hal doa. C.S. Lewis mengatakan seperti ini, life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Hidup bersama Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan Bapak Ibu, tetapi adanya kedamaian di tengah kesulitan. Amin. Sering sekali dari kita menganggap mengikuti Yesus itu enak. Oh enggak Bapak Ibu. Mengikuti Yesus itu tetap ada masalah, mungkin lebih banyak lagi. Contoh, saya dulu sering kali, nggak usah ngajak si Will lah, nggak bakal mau dia mah. Ngajak happy-happy gitu nggak bakal mau dia mah. Orangnya suci, kudus, dijauhin. Itu saya mengikuti Yesus, tapi itulah teladan yang saya contoh dari papa saya. Ketika dia menaruh Yesus menjadi hal yang terutama, apapun urujukan dunia, cobaan dunia, ini enak loh. Enggak, tinggal dalam Yesus jauh lebih nikmat dari nikmatnya dunia yang bisa berikan kepada saya. Amin. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kesulitan akan selalu ada karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi yang membedakan kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah, sumber damai sejahtera kita. Siapa yang di sini mau hidup dalam damai sejahtera? Mari kita siap nyatakan dalam doa. Siapa yang siap berdoa di sini? Amin. Mari kita nyatakan dengan ucapan syukur. Kita latih kebiasaan kita untuk selalu mengucap syukur. Ucapkan syukur senantiasa. Karena di dalam Tuhanlah ada ketenangan sejati dan kita bisa mendapatkan ketenangan itu daripada Tuhan. Mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami Bapa bahwa kedamaian sejati ada di dalam Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan banyak masalah yang akan mendatangi kehidupan kita, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang jauh lebih besar daripada masalah kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk selalu berdoa, untuk selalu terhubung kepada Engkau. Dan terlebih Tuhan, kami siap untuk selalu mengucapkan syukur kami apapun kondisi kami Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan suatu rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan dalam kehidupan kami Bapa, tetapi rancangan yang penuh kemuliaan. Dan kami siap Tuhan untuk menuruti firman-Mu. Kami siap untuk terus berjalan di dalam rencana-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melalui bersama Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu yang terus tinggal dalam hati kami masing-masing Bapa, memberikan kepada kami Tuhan iman yang semakin melekat kepada Engkau saja Bapa. Hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, hati yang mau untuk berdoa. Mampukan kami Bapa, kami tidak mampu tanpa Engkau bersama dengan kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Bapa, dan hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Hamba tidak tahu pergumulan mereka, hidup mereka, tapi Engkau yang tahu setiap detail kehidupan kami masing-masing Bapa. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tahu sampai detail kehidupan kita, kami Bapa. Engkau Allah yang tahu rancangan yang terbaik bagi kami Bapa, dan kami mau membawa itu di dalam doa dan ucapan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.